Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah mencoba untuk merekam lintasan kamera dengan menggunakan auto keying. Sekarang kita akan mencoba teknik lain. Kita akan membuat sebuah kamera mengikuti sebuah path atau biasanya kita sebut ini apa namanya kurva. Kamera itu akan mengikuti arah kurva. Nah, seperti apa cara kerjanya? Yang pertama kita akan coba mungkin kita delete dulu ya ininya, track kameranya ini ya. Kameranya saya klik, kemudian di keyframe saya delete semua, X delete keyframe. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke bagian layouting dulu ya. Kemudian saya nonaktifkan dulu mode kameranya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat lintasan kamera terlebih dahulu. Nah, untuk membuat lintasan kamera, kita bisa menggunakan path. Nah, path ini bisa dibuat dari kurva. Nah, cara bikin kurva gimana? Sudah pernah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya tentang kurva, taper object, dan bevel object. Nah, ini kita akan mencoba membuat kurva. Dalam artian kurvanya ini nanti akan kita gunakan sebagai path, bukan sebagai model 3 dimensi. Nah, sekarang kita buat pathnya terlebih dahulu. Untuk membuat lintasan, Shift A, kemudian curve. Nah, di sini ada pilihan bezier, circle, ada pilihan bezier, ada pilihan circle, dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita pilih yang bezier terlebih dahulu. Oke, sudah ada di sini. Kita geser ke atas dikit, GZ. Oke, kemudian GX untuk menggeser ke sana. Oke, kita sudah berhasil menambahkan kurva ke dalam project. Kemudian saya bikin tampak atas ya. Kita akan mencoba membuat lintasan kamera. Caranya seperti apa? Kita masuk edit mode terlebih dahulu. Jadi kita seleksi kurvanya, kemudian kita masuk edit mode. Ingat bagian ini yang kayak segitiga ini ya, bukan segitiga sih ya, kayak kaki-kaki ini nanti akan menunjukkan arah gerak kameranya. Jadi ini kalau kayak gini berarti kameranya akan bergerak dari sini kemudian berakhir di sini. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat path mungkin seperti ini. Nanti saya akan mencoba untuk membentuk setengah lingkaran gitu ya. Artinya nanti di sini saya geser dulu Y. Oke. Kamera akan mulai dari sini. Oke, sebentar. Oke, kayak gini aja. Kamera akan mulai dari sini. Ini saya setting dulu berarti GX. Oke, kemudian GY. Oke, kemudian di sini saya teruskan ini saya rotasi. Oke, ini saya geser GX. Kemudian ini saya extrude ya. Saya klik di sini. Kemudian saya extrude E ke sumbu Y. Nah, misal seperti ini. Kemudian saya arahkan ke depan ya, GX, GY. Ini saya arahkan ke depan lagi, GX, kemudian GY. Jadi nanti seperti ini.
Ini saya geser lagi GX. Oke, nanti lintasannya seperti ini ya, lintasan kameranya. Nah, kita sudah berhasil membuat jalur untuk kamera. Selanjutnya kita bikin semacam kalau istilahnya bisa kita bilang kontainer atau kayak kereta gitu untuk meletakkan kamera. Nah, di sini kita bisa pakai null object. Nah, caranya gimana bikin null object? Kita kita nggak usah seleksi apa-apa, shift A langsung aja. Kemudian di sini ada empty. Nah, ini empty. Kita ambil bentuk yang mana saja bebas lah, karena ini juga nggak akan kelihatan di kamera gitu. Mungkin boleh sphere, boleh cube, atau boleh yang lain. Mungkin cube aja biar jelas ya. Oke, kita sudah punya satu buah kamera. Ini ya. Saya reset lokasinya ya. Maksudnya saya bikin lokasinya kembali ke 0,0,0 berarti ALT G. Kemudian rotasinya saya reset juga berarti ALT R. Oke, kamera sekarang harusnya menghadap ke bawah. Nah, itu benar. Saya ingin membuat kamera ini menjadi induk dari ini empty ini. Ini saya rename aja ya, holder gitu ya. Kamera holder. Oke, nah nanti saya pengen kamera itu berada di dalamnya kamera holder. Caranya gimana? Kita klik ini, kamera, kemudian kita masuk ke ini, object properties, kemudian masuk di relation, kita set pairnya. Pairnya siapa? Mungkin kamera holder ini ya, kita klik. Jadi ketika kamera holdernya saya ubah posisinya di Z gitu, nah kameranya juga akan ikut berubah. Nanti kamera holdernya ini yang akan saya suruh untuk mengikuti lintasan seperti itu. Nah, tugas kameranya apa dong? Jadi tugas kameranya adalah selalu menghadap ke arah si Pokemonnya ini. Caranya gimana? Kita sudah mengenal ini ya, track to ya, seperti pada kamera ini ya. Seperti pada lampu sorot ini. Jadi pada lampu spot ini dia selalu mengarah ke objek. Caranya pakai constraint apa? Caranya pakai constraint track to. Begitu juga kamera. Kamera juga bisa dibegitukan. Artinya kita klik bagian kamera ini, kemudian kita seleksi mungkin bagian track, kemudian kita pilih bagian ini ya, open constraint properties. Constraint properties ini ya, object constraint properties, sorry saya salah ngomong. Kemudian add object constraint. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita pilih track to. Track to yang mana? Yang ini. Klik. Yang di track siapa? Kan yang di track kan berarti kan si ini ya, Pokemonnya ini ya. Berarti saya klik ini, kemudian saya pilih objek Pokemon. Berarti Umbreon ini ya. Oke. Dia sudah berhasil nge-track, akan tetapi arahnya salah. Berarti sama seperti ketika kita ngecek ini ya, kita cukup arahkan ke ini aja, berarti ini main Z untuk menghadap ke bawah, biar kameranya menghadap ke bawah. Kemudian up-nya kita ganti bukan Z tapi Y atau X, supaya nanti dia selalu berpusat pada itu, selalu berpusat pada objeknya. Berarti nanti saya klik Y misalkan atau X, bebas, silahkan pilih yang manapun. Jadi kalau sudah seperti ini, ketika si kamera holdernya ini saya geser misal ke sumbu X gitu ya, GX, nah kamera pun tetap akan mengikuti arahnya akan tetap mengikuti ini, kamera akan tetap mengikuti Pokemonnya ini, seperti itu ya. Jadi si kamera ini akan tetap mengawasi si Pokemon. Oke, nah sekarang tugas kita yang terakhir apa? Tugas kita yang terakhir adalah ngeset si
kamera holder ini seolah-olah dia kan sebagai kereta nih ya, dia akan diset di lintasan ini. Nah, sekarang kita klik, kemudian kita add object constraint, kemudian kita kasih follow path, oke. Nah, yang di follow apa nih? Yang di follow adalah si targetnya apa? Berarti kan kurvanya ini kan ya, kita klik kurva, kita klik di sini, kemudian misalkan kurvanya ini namanya Bezier curve ya, berarti kita akan pilih Bezier curve. Oke, seperti ini. Selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Berarti selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengubah posisi dari kamera holder ini, misalkan ke sumbu GY. Oke, kita paskan kira-kira sesuai dengan ini, kita cek. Oh, masih belum. Oke, kameranya saya suruh ke sini lagi, kamera holdernya saya suruh ke depan lagi, berarti GX. Oke, seperti ini kira-kira. Saya bikin tanpa atas, belum pas, berarti GY untuk ke belakang. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita cukup tinggal bukan membuat sih sebenarnya, kita cuma tinggal ngecek offsetnya. Nah, kita bikin posisinya fix position, atau mungkin ini kalau kita buat di frame ke 0 dulu ya, ini kita bisa bikin kayak gini, ketika detik ke 20 baru mulai dimainkan. Saya spasi. Oh, belum. Kenapa kok belum? Soalnya belum saya klik animate path. Oke, saya klik animate path. Nah, sudah nih. Kalau saya play, nah mulai detik ke 20 dia akan bergerak. Oke, sekarang sudah kira-kira seperti itulah logiknya. Jadi diklik animate path dulu, setelah itu baru kita play. Misal nih offsetnya bukan 20 tapi 40. Apa yang terjadi? Dia akan mulai di detik ke 40. Set. Nah, seperti itu. Sepertinya ada yang terbalik nih kameranya. Kita klik dulu ya. Kamera, oke, klik kamera. Nah, ini sepertinya ini jangan X tapi Y. Nah, betul. Nah, ini baru betul. Nah, sekarang kita cek apakah kamera itu sudah bergerak sebagaimana mestinya. Kita pakai numpad 0, kemudian kita play dari awal. Detik ke 20 mulai. Detik ke berapa ya tadi? Lupa saya. Oke, jadi seperti itu. Ini cara kerja menggunakan pad, tapi bisa kita update lagi nih ternyata. Jadi kita masuk ke layout lagi, kita balik ke viewport biasa, numpad 0, kemudian kita klik kamera holdernya. Kita bisa pakai opsi fix position. Kita klik di sini. Nah, kalau fix position kita bisa menerjemahkan sendiri kapan si animasinya ini akan mulai dan kapan akan berakhir. Nah, di sini offset 0. Offset 0 itu berarti ketika objeknya sama sekali tidak ketika objeknya berada di ujung awal path. Nah, sekarang misalkan saya ubah jadi 1, apa yang terjadi? Dia akan berubah di ujung akhir perlintasan, seperti itu, ujung akhir path. Nah, oke, saya bisa dong menganimasikan seperti ini. Jadi misalkan saya akan mulai detik ke 80, detik ke 80 animasinya saya mulai, animasi kamera saya mulai, tapi mulainya bukan dari 0. Jadi mulainya dari misalkan dari sini gitu. Jadi cuman 1/4 jalan aja gitu, dari sini ke sini. Nah, caranya gimana?
kita set offsetnya seperti ini dulu, 0,5 ya berarti ya, karena setengah jalan 0,5. Oke, enter. Nah, mulainya dari sini. Mulainya itu dari sini. Nah, setelah itu kita apakan? Nah, kita rekam dulu si ininya, si kamera holdernya. Berarti kita klik kamera holder, kemudian kita klik kanan di bagian offset, kemudian insert keyframe. Oke. Nah, sekarang kita punya kamera holder dengan keyframe di frame 80. Jadi ketika di frame 80 dia akan mulai seperti dia akan berada di posisi ini. Oke. Nah, selanjutnya ketika berada di detik ke 140. Bukan detik, sorry, frame 140. Ketika berada di frame ke 140, offsetnya saya ubah jadi 1. Oke, seperti ini. Kemudian saya rekam lagi, klik kanan di sini, kemudian insert keyframe. Oke, seperti itu. Jadi apa yang akan terjadi? Kita play seperti ini. 80 mulai, 140 selesai. Oke, ini bisa kita geser-geser. Jadi mungkin mulainya dari detik ke 40 bisa seperti itu. Kita cek ya, 40 set mulai, tapi akan lambat sekali sampai ke 140 berhenti. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi semisal seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi semisal kita pengen kameranya itu bergerak gitu. Mungkin kameranya awal-awal dari bawah sini ya, terus dia akan ke atas. Nah, gimana caranya? Jadi kita tetap ini ya, kita tetap coba klik bagian kamera holder, kemudian kita tandai dulu mungkin kamera itu sisi kamera holder mulai bergerak di detik ke 40 ya. Berarti kita kasih marker, caranya pakai M. Oke, F40. Kemudian kapan dia akan berhenti? Kita kasih marker lagi, pakai shortcut M. Oke. Sorry, saya klik di sini, kemudian M. Oke. F40 dan F140. Nah, oke, sekarang saya klik di bagian sini, kemudian ini masuk ke sini. Oke, di frame ke-40 saya pengen si kamera ini letaknya ada di bawah. Berarti saya klik kamera, kemudian G, Z. Oke, seperti ini. Oke. Dia tetap menghadap ke sini ya. Terus saya insert keyframe. Saya pencet I, kemudian location. Oke, jadi kita merekam keyframe si kamera. Kemudian saya klik bagian F140, begitu juga dengan ininya, apa namanya, frame ini ya, indikator framenya. Nah, pas di sini saya ingin dia berada di atas. Artinya saya pencet G, saya translasikan ke atas G, Z. Mungkin seperti ini. Oke. Nah, setelah itu diapakan? Berarti kita pencet I untuk memasukkan keyframe, kemudian location. Oke. Selanjutnya kita dapat animasi seperti ini. Kita play lagi ya. Kita bisa cek di bagian animation mungkin untuk ngecek grafiknya seperti apa. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa main-mainkan di bagian ini ya, graph editornya ya, untuk melambatkan atau mempercepat animasi gitu. Kita play, spasi, mulai. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk membuat path untuk kamera ya. Ini pun ketika berada di sini bisa kita ini lagi gitu, apa namanya, bisa kita edit lagi ininya. Nah, seperti misal contohnya kayak gini gitu ya. Jadi nanti kayak gini, set.
Kamera actionnya kita ganti. Pokoknya bisalah kita edit-edit grafnya gitu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan saja nanti. Atau mungkin saya percepat, saya bikin offsetnya lebih panjang, berarti nanti di sini ya. Oke, jadinya kayak gini. Set. Tadi kan harusnya berhentinya di sini ya, tapi sekarang berhentinya di sini. Posisi ini ya, posisi kamera. Oke, saya Ctrl Z, saya kembalikan seperti semula saja. Tadi seperti ini harusnya. Silahkan nanti dicoba dimanipulasi sendiri ya. Jadi intinya seperti itu, kurang lebih seperti itu bagaimana cara menggunakan path untuk membuat lintasan kamera ya. Sekali lagi kita coba untuk play dari awal. Nah seperti ini. Kalau kita lihat gerakan dari viewport ya, kalau kita coba lihat dari kamera view, berarti pakai numpad 0, kemudian kita play. Set. Oke. Oke sip, kurang lebih seperti itu saja yang dapat saya sampaikan untuk perlintasan kamera. Kita bisa menggunakan kurva untuk melakukan untuk memberikan lintasan ke kamera. Selanjutnya kita bikin kamera holder, dan di kamera holder itu nanti kita set kameranya. Nah ini kameranya jadi child dari kamera holder. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya tentang kamera lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.